Baik, langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam mengikuti sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan masuk di antara prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di poin yang ketiga. Ya, jadi poin yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berkaitan dengan iman yang 6 itu. Kemudian yang kedua adalah meyakini bahwasannya iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Dia bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman dan ia berkurang disebabkan taatnya seorang hamba kepada syaitan. Kemudian poin yang ketiga di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini penting ya, ini penting untuk dibahas. Apa itu? Al-aslus salisu adamu takfiri ahadin minal muslimina illa birtikabi naqidin min nawaqidil islami. Ya, apa maknanya? Tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Tidak mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin kecuali apabila ia melakukan perbuatan-perbuatan, satu perbuatan pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Ya, di antara pembatal-pembatal keislaman. Dan ini merupakan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masalah nawaqidul Islam sudah dibahas ya sama Ustaz siapa? Ustaz Hasan ya. Sama Ustaz Hasan hafizallahu taala sudah dibahas masalah nawaqidul Islam. Apa nawaqid? Yaitu pembatal-pembatal keislaman. Dan ini harus diperhatikan oleh kita semuanya. Ada berapa perkara-perkara amaliyah yang dapat membatalkan keislaman seorang, dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus berhati-hati darinya. Jangan sampai seorang muslim melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan keislamannya dan dapat mengeluarkan ia dari agama Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, Syekh Fauzan mengatakan di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimin, bahwasannya mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin illa idzartakaba naqidan min nawaqidil Islam, kecuali apabila ia melakukan sebagian dari pembatal-pembatal keislaman. Amma ma kana minal kaba'iril lati hiya duna syirki wa lam yadulla dalilun ala kufri murtakibiha qatarkis salati takasulan fa innahum la yahkumuna ala murtakibiha ail kaba'ir bil kufri wa inna ma yahkumuna alaihi bil fusqi wan naqsil imani. Beliau mengatakan, maka enggak boleh seorang muslim mengkafirkan muslim yang lainnya. Enggak boleh, hukum asalnya haram.
Ya, kecuali ia melihat ada orang yang melakukan pembatal-pembatal keislaman. Adapun pelaku dosa besar tidak boleh langsung dikafirkan. Ya, seperti halnya orang meninggalkan sholat karena sebab malas contohnya. Karena sebab malas ya, sholat meninggalin sholat karena malas. Nah, orang seperti ini tidak boleh dihukumi dengan kekafiran, tapi ia masih dalam derajat fasik, masih dihukumi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sedang berkurang keimanannya. Wa idza lam yatub minha fa innahu tahtal masyiati insyaallahu ghafara lahu wa insya'a 'adzabahu lakinnahu la yukhalladu finnar. Ya. Kemudian beliau mengatakan apabila orang ini meninggalkan salat karena malas, maka hakikatnya dia sedang berkurang keimanannya. Apabila ia tidak bertaubat kepada Allah, hukumannya terserah Allah. Ya, hukumannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah. Ya, kalau Allah ingin mengampuni, ya Allah ampuni. Apabila Allah ingin mengadab, ya Allah adab. Akan tapi adabnya tidak membuat ia kekal dalam neraka. Makanya selama tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa besar yang lainnya, ya, selama ia tidak melakukan pembatal keislaman, maka dosa besar yang lainnya tidak menyebabkan seorang boleh untuk dikafirkan. Ya, qala ta'ala, Allah taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain hal itu sesuai dengan keinginan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam masalah takfir. Ya, ini fenomena takfir ini sampai kapanpun akan selalu ada. Gampang mentakfirkan, menyematkan gelar takfir, ya, menyematkan gelar tabdi' ahlil bid'ah, menyematkan gelar apa? Fasik. Nah, hal-hal seperti ini perlu hati-hati. Jangan sampai perkara-perkara yang hukum asalnya bukan perkara syariat membuat kita untuk bermudah-mudahan dalam masalah demikian. Ya, maka nasihat dari para ulama, hendaknya seseorang menyibukkan diri dengan ilmu yang dapat menambahkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah takfir, serahkan kepada orang-orang yang ahli di dalamnya. Orang-orang yang memang tahu tentang dawabit, patokan-patokan, ukuran-ukuran, kapan seseorang itu dikeluarkan dari Islam, kapan ia tidak. Ya, kemudian dalam masalah takfir itu butuh yang namanya fatwa, mufti, harus ada muftinya. Dan ini harus diperhatikan oleh kita semua. Enggak sembarang orang boleh langsung mengatakan si fulan kafir karena begini, karena begitu. Ya, apalagi sampai disampaikan kalimat itu di halayak ramai, maka ini butuh pada kajian ulang atau pembahasan panjang. Ya, kalau seumpama Ustaz, kita mengatakan si fulan karena dia melecehkan agama, kemudian kita cap kafir, tapi kita tidak ucapkan ke hadapan manusia. Itu hak antum sebenarnya. Itu hak antum. Silahkan, gitu loh. Kalau antum mau nyampaikan di hadapan manusia bahwasanya si fulan telah keluar dari agama Islam, antum harus tahu dulu dawabitnya apa saja, dalil-dalilnya apa saja, patokannya apa saja. Karena tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam masalah demikian. Paham sampai sini ya? Ini nggak boleh ini, jangan sembarangan mengucapkan lafaz-lafaz kekufuran tuh nggak boleh. Nah, apalagi kepada sama muslim, ini nggak boleh. Karena ada sebagian orang, sebagian golongan yang mudah untuk mengatakan demikian, terutama Khawarij ya. Khawarij itu, antum mungkin banyak di antara kita yang nggak ngerti Khawarij itu apa. Ustaz, Khawarij itu apa Ustaz? Ya, Khawarij itu adalah orang yang senantiasa berusaha untuk memberontak kepada pemimpin yang sah. Di antara i'tiqad mereka adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Selain syirik dikafirkan. Selain syirik dikafirkan. Atau orang yang tidak sepaham dengan mereka ini dikafirkan.
Tidak sepaham dalam artian mungkin berbeda madhabnya, padahal dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mudah untuk mengkafirkan. Makanya ini disebut pemikiran adalah pemikiran takfiri. Ya, dan ini banyak sekali menjangkiti anak-anak muda. Menjangkiti anak-anak muda. Hati-hati dalam masalah pemikiran Khawarij, itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Dan kita sendiri harus tahu tentang itu. Kadang banyak sekali anak-anak kaum muslimin, anak muda kaum muslimin yang cuma modal semangat atas nama hijrah, tapi tidak tahu sosok yang ia ikuti itu siapa. Oh, kalau kajian Ustadz menarik, digandrungi oleh anak-anak muda. Kenapa? Karena penyampaiannya begini begitu, kekinian banget. Oh, karena orang terlihat cerdas. Padahal pemikiran adalah pemikiran Khawarij. Betapa banyak orang-orang yang seperti ini, gitu loh. Maka ini perlu untuk dikaji kembali pemikiran seperti ini. Ini sebenarnya harusnya dibuka lapang-lapang gitu. Pembahasan tentang Khawarij itu dibuka, terutama di negara kita tercinta ini ya, negeri kita tercinta. Makanya itu harus diperhatikan ya, harus diperhatikan. Karena betapa banyak di antara kaum muslimin ya yang mengatakan, contoh di antaranya, ini keyakinan Khawarij yang enggak boleh ya. Oh, pemerintah kita adalah pemerintah yang tidak Islam atau pemerintah kafir. Ya, negara kita bukan negara Islam contohnya. Ya, kalau antum mau protes ya jangan jadi warga negara Indonesia gitu loh. Nah, nanti ujung-ujungnya perbandingannya kemana? Enggak. Kalau ke Saudi enggak. Orang yang biasa pemikiran seperti itu perbandingannya kemana? Perbandingannya kemana? Enggak, sebelahnya lagi, sebelahnya Saudi. Mana itu? Biasanya jadi panutan itu, disebut-sebut. Yang menganggap Indonesia ini bukan negara muslim, pemerintahnya tauhid, kafir, harus digulingkan, atau pemikiran yang begitu-begitu tuh. Nanti ujung-ujungnya kiblatnya kemana? Hah? Nah, ya begitulah. Ke sana. Benar apa enggak? Iya. Padahal kita tahu apa yang menjadi rujukan negara, rujukannya dia. Apakah itu sistem Islami juga yang dia Enggak, sama kayak sistem Indonesia, sama. Antum kalau mau cari kesultanan, Yogyakarta kesultanan, Ternate Tidore kesultanan, Maluku kesultanan, Aceh kesultanan. Masih ada sampai sekarang kan? Iya apa enggak? Iya. Ayo. Gitu nanti atas namanya apa? Anda apa yang nyebut gini? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Itu yang nonton banyak apa sedikit? Hah? Enggak sekarang. Anda alhamdulillah aman berarti. Karena kalau antum pahami ya, ini anak-anak akan buka dulu sedikit aja, bukanya sedikit aja, satu apa aja, setengah tutup botol aja sudah, tidak usah banyak. Orang yang berpikir ke sana, yang dipikir apa? Oh, ini Indonesia bukan sistem kekhilafahan. Yang dianggap khilafah yang mana? Yang dianggap khilafah yang mana? Turki. Emang negara Turki sistem kekhalifahan sekarang? Sama enggak kayak Indonesia? Sama. Kalau antum bilang pemimpin Turki itu khalifah, Pak Jokowi loh khalifah. Secara bahasa khalifah pemimpin loh. Antum di bumi sebagai khalifah loh. Antum enggak baca apa surah Al-Baqarah? Gini kalau jarang baca Quran kayak gini sama tafsir-tafsirnya itu. Iya apa enggak? Iya. Kalau dilihat lagi,
Kan ada sejarah Ustadz, di Turki ada yang namanya Khilafah Utsmaniyah. Ya akhil karim, Utsmani itu tidak menganut sistem kekhalifahan ala Khulafaur Rasyidin. Dah, turun temurun dah. Sama nggak sih kayak di Saudi? Turki Utsmani, sistem turun temurun dah. Sama nggak sih kayak Bani Umayyah? Sama. Sama nggak sih kayak Bani Abbasiyah? Sama. Sama nggak sih kayak Brunei Darussalam sekarang? Sama. Antum mau ngomong sistem kekhilafahan? Sistem kekhilafahan sejati itu 4 Khulafaur Rasyidin. Antum pelajari itu bagaimana cara mereka menentukan pemimpin. Nah, ini untuk membantah orang yang suka membandingkan negara Indonesia dengan, paham nggak sampai sini nih? Dengan akal-akal bulus khawarijnya. Biasa orang khawarij begitu-begitu. Begitu-begitu sudah. Kiblatnya ke sono, kiblatnya ke sono, kiblatnya ke sono. Ente pikir Turki negara Islam? Antum cari di Google fakta Turki. Anda bukan menjelek-jelekan, enggak. Supaya kita ini berkaca, bersyukur antum hidup di Indonesia yang sholatmu enggak diganggu, azanmu sek bahasa Arab. Benar apa enggak? Sekulerisme di Indonesia ada enggak? Ada, tapi enggak separah yang sono. Bersyukur. Setiap ada syubhat dijawab enggak oleh para asatidzah? Dijawab. Dibimbing umat ini supaya tahu ini syubhat, jangan didengar. Benar enggak sih? Bersyukur loh. Bersyukur. Makanya ini perbandingan yang salah ya. Karena untuk tujuannya mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, kiblatnya ke sono contohnya. Contoh, misalnya kalau seandainya ada pemikiran seperti itu loh. Ya kan? Kiblatnya ke sono. Itu salah tuh. Yang sistem sono sama sistem sini sama. Antum nyebut yang sono, Ustaz, bukannya panji agama Islam ini akan dipimpin oleh seorang khalifah yang agung, yang mulia contohnya, yaitu Imam Mahdi. Betul Imam Mahdi nanti pas mau kiamat. Antum jangan ngarep-ngarep Imam Mahdi datang sekarang. Kasihan yang azab ini kan, yang jomblo ini ndak zuat kan. Imam Mahdi datang. Sudah, Allah semua yang menakdirkan itu. Ndak usah dijadikan sebagai bahan permainan, perkara-perkara yang sifatnya itu tidak bermanfaat. Apakah nambah iman? Enggak. Makanya ini terkadang menjadi cikal bakal bermudah-mudahan dalam masalah takfiri. Dan ini hati-hati. Insyaallah antum tahu semua lah masalah terorisme, ya kan? Iya. Ya. Oke, kita akan jelaskan masalah dawabit fit takfir. Patokan-patokan dalam masalah takfir. Ini pembahasan berat sebenarnya. Ya. Di sisi Ahlus Sunnah, yang pertama adalah haramnya mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak. Ini hukum asalnya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tidak boleh menuduh orang lain dan kefasikan, tidak boleh menuduh dengan tuduhan kekufuran, kecuali ia benar-benar murtad dari agama Islam. Kalau pelakunya ternyata tidak begitu, ya, apabila ia yang dituduh ini tidak melakukan kekufuran, maka irtaddat alaihi, tuduhan itu akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Ini hati-hati, enggak boleh ya suka mengkafirkan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Apabila salah seorang di antara kalian
berkata kepada saudaranya, ya kafir, wahai kafir, maka sungguh ia bisa jadi tuduhan tersebut akan kembali kepada salah seorang di antara mereka berdua. Jadi ini hukumnya haram mengkafirkan kaum muslimin tanpa ada hak. Ya, terutama min ahlil qiblah, dari kalangan kaum muslimin secara zahir. Secara zahir dia muslim, maka tidak boleh untuk dikafirkan. Enggak boleh untuk dikafirkan. Siapapun itu. Ana pernah dapat pertanyaan itu yang berat-berat itu, apalagi masalah-masalah politik menjerumus ke sana-sana. Antum kalau mau bahas politik jangan di pengajian. Antum nggak boleh katanya kalau bahas politik di pengajian. Lah antum diri nanya-nanya, kadang jamaah ini nanya-nanya yang politik ke ustadznya mancing-mancing. Menurut ustadz bagaimana? Tahun nanti. Ya terserah nanti urusan siapa, urusan yang di atas. Nah makanya itu, emang antum capek-capek mikirin segala macam, mikirin politik, duitmu nambah? Pakai akalnya itu, duitmu nambah? Enggak, ya wes kerja. Ahsan itu. Iya, kita pulang ke rumah dalam keadaan lesu, lelah karena kerja, itu lebih ganteng daripada pulang ke rumah dalam keadaan bawa pikiran ruwet karena sebab mikir politik. Dengar? Sudah. Ya, nanti ini sampai kafir, aduh. Gara-gara beda ini, beda itu sudah kufur. Segala macam. La ilaha illallah. Akhirnya nanti negaranya pun ikut kena imbasnya. Kan negara kita kan begini. Ya, Indonesia dengan penuh kekurangannya. Alhamdulillah ibadah haji diurusin. Ibadah umrah diurusin. Antum tiap awal Ramadan bentar lagi antum ndak ada kewajiban beli teropong sendiri-sendiri. Wes bersyukur. Antum tinggal nunggu di depan TV, di depan HP, pemerintah puasa besok, sholat sekarang. Antum ndak perlu repot-repot jejer di depan rumah antum masing-masing megangin teropong satu-satu, ngeliatin hilal. Mana hilalnya? Mana? Bukan tuh pesawat lewat. Antum ndak tahu hilal tuh kayak apa. Coba kalau antum suruh megang teropong, tahu antum sama awal bulan Ramadan seperti apa? Enggak semua orang tahu. Puasa diurusin sampai dikasih waktu imsaknya kapan, betul enggak? Waktu maghribnya kapan, waktu bukanya kapan, dikasih tahu. Coba. Zakat diurusin, haji diurusin enggak? Diurusin. Sekarang kuota haji ditambah lagi no. Umrah dibuka lebar-lebar. Tanya tuh saudara-saudara kita yang berangkat umrah, gimana keadaan sekarang? Indonesia kabeh, rata-rata itu Indonesia. Kuota jamaah haji Indonesia dibuka, ditambah, dibuka. Wallah nikmat. Ibadah kita sudah dilindungi oleh negara, sudah dilayani oleh negara. Itu sudah cukup dan itu sudah lebih daripada negara-negara yang lain. Ada ya di luar negeri itu negara sampai diatur sama negaranya. Masalah khutbah Jumat itu isinya apa itu sampai harus diatur. Ada yang begitu? Ada. Lah di Indonesia, antum khutbah Jumat jelek-jelekin pemerintah, tiba-tiba hilang nggak antum? Belum tentu kan? Belum tentu. Gitu loh sih ada. La ilaha illallah sudah nikmat, wallah nikmat. Maka jangan gampang-gampang untuk mengkufuri nikmat itu. Karena ketika kita kufur nikmat, maka hilanglah nikmat tersebut. Dan jangan pula gampang-gampang mengucapkan takfir, ya, mengkafirkan orang lain. Ingat, patokan pertama kalau dia muslim haram untuk dikafirkan. Kemudian patokan yang kedua yaitu tidak mengkafirkan karena sebab semua dosa selain syirik. Tidak boleh mengkafirkan karena sebab dosa selain syirik loh ya. Semua dosa itu pasti diampuni. Beda kalau sama orang Khawarij ya. Khawarij itu nggak bisa membedakan. Pokoknya siapa yang melakukan dosa kufur. Kalau dosanya gede kufur. Dia berzina kufur, dia minum khamar kufur. Halal darahnya, halal hartanya. Ini pemikiran yang sesat seperti ini.
Ya, antum sekarang gini. Antum kalau bersikap kepada orang kafir itu beda-beda apa disamaratain? Antum interaksi sama orang kafir, ya itu beda-beda, harus antum bedakan. Apa antum samaratain? Pokok semua kafir halal darahnya, begitu? Hah? Ya enggak. Betul kan? Ada kafir dhimmi. Apa kafir dhimmi? Orang kafir yang damai. Artinya dia berdamai dengan orang-orang muslim, tidak menyerang orang muslim. Ada kafir apa lagi? Mu'ahad, dalam perjanjian. Orang kafir masuk ke Indonesia, kemudian setelah itu apa? Dia berwisata di Indonesia, dia punya paspor buat visa, berarti dia menekan perjanjian dan berhak untuk mendapat perlindungan dari negara. Ini mu'ahad namanya. Nah, dhimmi mu'ahad ini nggak boleh dibunuh. Kayak orang-orang kafir di mana? Di Bali contohnya, itu nggak boleh dibunuh. Kayak dulu pelaku bom Bali seperti itu, gitu ya. Itu kan, itu loh banyak yang meyakini kebenaran perbuatan kasus bom bunuh diri itu. Na'udzubillah. Saking dangkalnya cara berpikir dalam masalah manhaj itu. Gitu ngakunya kami ini manhajnya paling kuat. Tapi apa? Perbuatannya tidak mencerminkan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Enggak semua orang kafir antum babat gitu. Yang ujung-ujungnya juga apa? Membunuh diri kena ke siapa? Banyak enggak bom bunuh diri di masjid? Wallah kurang kerjaan. Siapa yang ngomong bom bunuh diri mulia? Antum mau bunuh diri kok di masjid? Kalau mau bunuh diri, gak usah ngajak-ngajak gitu. Orang lain tuh masih pengen hidup. Nek ngono sing ngajak-ngajak iki. Hal-hal seperti ini tercela. Ini pemikiran Khawarij, dan hati-hati. Kalau di Indonesia ini sudah banyak sekali itu menyebar tuh, bibit-bibitnya itu udah menyebar kemana-mana. Ya, yang diserang pertama kali itu adalah anak-anak muda. Lewat tontonan, tokoh-tokohnya dinaikkan. Betul nggak? Iya. Anak nggak nyebut lo ya. Wis urutan dewean tuh. Banyak diganti anak muda banyak. Nah, hal semacam ini hati-hati. Orang muslim tidak boleh dikafirkan karena sebab yang melakukan dosa. Ya, kenapa? Karena ia masih ahlul qiblah. Dan orang yang seperti itu masih beriman. Dan ini pendapat para ulama, mayoritas para ulama melarang kita untuk mengkafirkan para pelaku dosa besar selain syirik. Ya, dosa besar selain syirik. Jadi ada ya istilahnya dalam ilmu akidah itu ada namanya al-imanul mutlaq wa mutlaqul iman. Al-imanul mutlaq wa mutlaqul iman. Jadi ada yang al-imanul mutlaq. Imannya itu memang mutlak. Dia beriman kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia tidak bermaksiat, dia bertauhid kepada Allah, dia senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman yang mutlak. Ada mutlakul iman. Mutlakul iman itu imannya relatif, pas-pasan. Wis kalau bahasa kita Islamnya KTP. Ya, Islam beneran iya nyo KTP Islam gitu loh. Ya. Islam ini KTP sudah. Salat enggak. Kenapa enggak salat? Males. Salatnya kapan? Nanti pas Jumatan. Kalau salat Jumat. Ya, karena enggak biasa salat Jumat. Salatnya kapan? Setahun sekali. Itu pun habis sholat tak dengerin khutbah Idul Fitri, Idul Adha, lari ke rumah. Nah, ya ini orang yang sekedar beriman, sekedar muslim, tapi dia suka melakukan kemaksiatan. Nah, orang seperti ini tidak boleh langsung dikafirkan. Paham ya? Orang seperti ini tidak boleh dikafirkan. Ini anak ngomong gini bisa-bisa ditahdir juga anak nih.
Ntar dibilang apa? Ya, oh ini Murji'ah. Gara-gara tidak mengkafirkan. Dengerin. Murji'ah itu meyakini pelaku maksiat tidak mengurangi iman. Kalau Ahlussunnah itu pertengahan antara Khawarij dan Murji'ah. Kalau Khawarij mengatakan pelaku maksiat itu kafir, pelaku dosa besar meskipun itu selain syirik itu kafir. Kalau Murji'ah, pelaku dosa besar meskipun selain syirik itu tidak kafir dan tidak mengurangi keimanan sama sekali. Ahlussunnah gimana? Ahlussunnah mengatakan orang melakukan dosa besar selain syirik, maka hukum asalnya tidak dikafirkan, akan tetapi ia naqsul iman, imannya sedang berkurang. Imannya sedang berkurang. Kenapa kok iman itu berkurang? Ya karena dia taat kepada syaitan. Ya, maka inilah aslul iman. Nah, seperti itu. Kalau orang berjiwa hawa nafsu, wah ini kalau kata orang Khawarij, pemikiran salaf Ahlussunnah wal Jamaah ini dibilang kayak Murji'ah. Kalau kata orang Murji'ah, kita ini dibilang kayak Khawarij. Ya sudahlah, antum sikapnya di tengah-tengah. Biarkan saja mereka gontok-gontokan sendiri. Ya, ini yang kedua. Apa yang kedua? Tidak mengkafirkan kaum muslimin disebabkan karena dosa, yaitu dosa selain kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi adalah yang ketiga, ya, yaitu tidak mengkafirkan orang yang memang yakin ia telah berada dalam Islam. Ya, antum tahu nggak kalau ternyata dia dari kecil itu sudah muslim? Ya sudah, antum tidak boleh langsung mengkafirkan. Tuh, kamu dari lahir tidak pernah syahadat ya? Kenapa? Berarti kamu belum masuk Islam. Loh, ini orang kurang hafal hadis kayak gini nih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maksudnya fitrah? 'Alal Islam. Tuh, kok begitu saat pemahamannya? Iya, karena Nabi melanjutkan. Wal walidani yuhawwidanihi au yunassiranihi au yubajjisanihi. Dan orang tuanya lah yang merubah keyakinannya jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Emang Yahudi, Nasrani, Majusi apa? Kalau bukan keyakinan i'tiqad, kalau bukan agama, betul kan? Iya. Berarti fitrah yang dimaksud adalah agama Islam. Jadi kalau dia memang sudah Islam, ya sudah, tidak boleh dikafirkan. Ini sampai jam berapa nih Isya'nya? Isya kurang 2 menit. Ya, oke. Selesaikan dulu poin nomor 3 ini. Ya. Kemudian ketika kita tahu dan sudah yakin bahwasannya si fulan ini muslim hukum asalnya, nggak boleh kita kafirkan. Kecuali antum yakin melihat dia melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqidun min nawaqidil Islam. Maka antum, nah ini dalam bersikap juga ya. Ustaz, boleh nggak sih kalau kita langsung menetapkan si fulan atau fulanah kafir karena sebab ia ikut pada perayaan agama lain, dia melakukan kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah? Boleh apa enggak Ustaz? Boleh, boleh, tapi nggak boleh serampangan. Nah, yang jadi pembahasan itu ketika kita mudah untuk mentakyin. Paham nggak sampai sini? Kalau kita menjelaskan perbuatan ini kufur ya, perbuatan ini syirik, dapat mengantarkan seorang kepada kufuran kepada Allah. Bagus, bagus. Harus. Tapi ketika sampai pada ranah ta'yin, tahu ta'yin ya, menentukan fulan auto kafir. Nah, hal-hal semacam ini perlu diperhatikan. Ya, kira-kira ketika antum mengatakan demikian, terutama di halayak ramai, ya, kira-kira bagaimana? Apakah itu nanti timbul kemudaratan yang lebih besar ataukah malah ya ada maslahatnya? Maka ini perlu diperhatikan. Bukan berarti kita lembek, enggak, tapi memang harus ada sikap pertengahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah waktu azan ya?
Baik, kita lanjut lagi ya. Jadi di poin yang ketiga ini, ya, kalau telah diyakini bahwasannya si fulan itu muslim dan kita tahu yakin, ya, 100% ia adalah seorang muslim hukum asalnya, tidak boleh dikafirkan. Kalau toh terjatuh ke dalam dosa, maka ia patut untuk disalahkan, dicap salah itu boleh. Ya, tapi kalau at-tasarru' fit takfir, ceroboh dalam masalah takfir, ini perlu hati-hati. Makanya sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, beliau mengatakan famin ayubi ahlil bid'ah takfiru ba'duhum ba'dha. Ya, takfiru ba'dihim ba'dha. Maka di antara aibnya, ciri khas yang buruk dari kalangan ahli bidah adalah mengkafirkan sebagian mereka dan sebagiannya. Wa min mamadihi ahli ilmi annahum yukhatti'una wa la yukaffirun. Maka di antara ciri-ciri ahlu ilmi, sifat ahlul ilmi yang terpuji, bahwasannya mereka itu yukhatti'un. Yukhatti'un itu, ya sudah kamu salah. Wala yukaffirun, tidak mudah untuk mengkafirkan. Ini ciri-ciri ahlul ilm. Bijak, dia tahu itu. Ya, dia tahu itu. Nah, nanti omongan seperti ini kadang dipelintir lagi. Wah, ustadznya lembek, tidak tegas. Nih, kalau kita mikirin omongannya orang ya, nanti kalau langsung dar si fulan kafir, langsung apa? Ustadznya keras, syadid. Nah, kalau ngomong gini nanti digelari apa? Ustadznya lembek. Ya, kalau antum mikirin omongannya orang yang nggak selesai. Ya, baik. Kemudian poin yang berikutnya setelah poin yang ketiga ada poin keempat. Poin keempat yang harus diperhatikan dalam masalah takfir. Poin yang keempat adalah al-hukmu bil-zahir, menghukumi seseorang secara zahirnya. Menghukumi seseorang secara zahirnya. Oh, zahirnya ia berbuat kekufuran, Ustaz. Ya sudah. Kalau zahirnya ia melakukan kekufuran, ya sudah. Ya. Baik dalam bentuk apapun, terutama al-istihza'u bid-din. Menjadikan agama sebagai bahan guyonan. Ya, makanya sampai mungkin ada sebagian para asatidzah yang mengatakan kalau boleh kita ini main ta'yin dalam masalah kufur, mengkafirkan, maka si fulan akan saya kafirkan contohnya. Karena sebab apa? Dia melakukan al-istihza'u bid-din, guyonan dalam masalah agama. Jadi agama dijadikan sebagai bahan guyonan. Ya, ingat ya, kita ini menghukumi secara zahir, apa yang nampak. Kalau yang enggak nampak enggak usah. Ustaz, dia menyembunyikan kekufuran. Antum tahu dari mana gitu loh. Ini enggak boleh antum. Oh, ana Ustaz melihat itu hatinya kan begitu. Enggak. Ya. Jadi manusia itu hanya bisa melihat perkara yang zahir. Ya. Adapun perkara batin, perkara hati kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kelima. Ya, kaidah yang kelima. Udah ini cukup sudah yang kelima ini. Ya, yaitu memastikan secara pasti suatu khabar terjatuhnya seorang muslim dalam kekufuran. Kalau cuma dengar-dengar tok, gosip-gosip tok enggak oleh. Antum harus lihat secara pasti. Ya, maka di situ ada tabayyun. Ustaz, kalau di zaman sekarang itu kan pasti kan yang muncul di pikiran antum kan gini. Kan zaman sekarang Ustaz, orang semua serba posting Ustaz. Di postingan-postingan itu Ustaz, kan banyak orang melakukan kekufuran kepada Allah, begini kesyirikan segala macam. Gimana Ustaz? Ya, kalau zahirnya memang ia melakukan demikian, ya sudah gitu loh. Ya. Kemudian juga ingat ya, yang jadi masalah itu bukan penetapan kafir atau tidak kafir sebenarnya.
Ya, semua orang bisa untuk menetapkan itu bisa, benar kan? Selama dia selama si fulan melakukan kufuran, kafir sudah itu. Mau antum cap atau enggak, ya kafir dia sudah. Di sisi Allah sudah apa? Sudah kafir. Kalau semua ada si fulan al-istihza biddin contohnya. Dia melecehkan agama, dijadikan bahan guyonan. Kan itu termasuk nakidun min nawaqidil Islam, pembatal-pembatal keislaman contohnya. Ya ini termasuk ya al-istihza biddin. Kemudian antum lihat dia di posting, dia mencela agama begini. Antum ndak takyin dia kafir, antum takyin atau tidak, dia sudah kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak sampai sini? Ya, antum mau ngomong dia kafir, sudah kafir. Secara tidak langsung dia sudah kufur kepada Allah. Ya, kemudian ketika antum tidak mengatakan pun dia sudah kafir. Ini hati-hati loh ya, ini hati-hati. Yang jadi masalah itu bukan masalah ngecapnya itu, paham enggak maksudnya ya? Antum jangan kemana-mana, bentar lagi selesai. Pengajian kita bentar lagi selesai, jangan mikir kemana-mana. Yang jadi masalah itu problem adalah at-tasarru', yaitu ceroboh, gampang. Apa sih tasarru' itu kalau bahasa kita lebih tepatnya? Apa kayak gampang itu loh. Iya, gegabah, serampangan. Jadi gampang untuk cepet-cepet gitu loh. Terburu-buru dalam masalah takfir. Dikit-dikit langsung. Apalagi diketahui oleh orang banyak. Ya, maka hal-hal seperti ini perlu diperhatikan kembali. Ya, karena nanti masalahnya kalau antum bersikap demikian itu, kalau antum mengatakan kepada anak, ya berarti ustadz nggak ngebolehin kita mengatakan demikian di hadapan manusia. Silakan, itu hak antum kan? Iya, silakan, itu hak antum. Ya, itu hak antum. Silakan. Nah, kita bukan berarti seperti apa, enggak, silakan. Cuman yang jadi masalah antum paham enggak sama kaedah-kaedah takfir itu. Bro, yang kita sebutkan ini baru 5 kok. Ya kan? Iya. Kadang ada orang bahas masalah takfir itu lebih semangat daripada masalah manhaj akidah yang lain itu. Iya. Bentar lagi ana jelasin antum. Aslur Rabi ini bulan depan insyaallah. Ramadan sudah ya Bang ya. Ramadan bulan depan. Iya insyaallah. Entar lah Ramadan. Ana panasin antum. Apa itu? Kewajiban mentaati pemimpin. Iya enggak? Iya. Coba nanti ya lihat ya antum ya. Kadang orang kan begitu serampangan sampai pemimpinnya pun disikat semua. Alhamdulillah. Hal semacam ini terburu-buru tasarruf dalam masalah takfir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau antum belum paham ya silakan antum ya cerna lagi kajian ini ya di siaran langsung tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.